Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3671. Segera setelah video tersebut menjadi populer, Istana Wanlong juga menjadi objek pengejaran antusias oleh para netizen di seluruh dunia. Banyak orang yang sebelumnya tidak merasakan apa-apa tentang organisasi tentara bayaran, dan bahkan merasa sedikit jijik, juga tersulut oleh perilaku Istana Wanlong saat ini. Mereka memuji Istana Wanlong. Istana Wanlong secara instan mendapatkan banyak penggemar dari orang yang lewat, juga dengan cepat meningkatkan reputasi mereka di media sosial. Bahkan ada nama gabungan kolektif dari banyak netizen. Mereka meminta Istana Wanlong untuk sepenuhnya memusnahkan bajak laut yang merajalela ini. Sehingga bajak laut, kelompok yang seharusnya sudah lama menghilang dalam masyarakat beradab, akan sepenuhnya mundur dari panggung sejarah. Dalam beberapa dekade terakhir, perompak di Teluk Aden telah berulang kali dilarang. Dan Teluk Aden adalah tenggorokan transportasi laut, dan tidak ada alternatif lain. Jadi seluruh dunia tidak bisa melawan para perompak ini. Namun, penampilan Istana Wanlong hari ini memberikan harapan bagi banyak orang. Charlie awalnya berpikir bahwa Istana Wanlong akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk membersihkan nama secara bertahap. Namun pujian Istana Wanlong di media sosial hari ini membuatnya sadar bahwa sebenarnya sangat mudah bagi Istana Wanlong untuk membereskan kejahatannya. Mereka hanya perlu menemukan penjahat keji sebagai batu loncatan, dan dia bisa menginjak mayatnya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Sekarang, ada peluang bagus di depan. Selama pertempuran pertama antara Istana Wanlong dan para perompak berhasil, itu akan cukup untuk meningkatkan reputasi Istana Wanlong dalam garis lurus. Saat ini, Bader yang berada di base camp tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi batu loncatan pertama Istana Wanlong. Saat melihat video yang dirilis oleh Istana Wanlong, dia langsung marah. Dia tidak sabar untuk mengirim semua speedboat untuk membalas dendam pada kapal barang ini. Namun, bagi bajak laut seperti mereka, hampir tidak mungkin menemukan kapal tertentu di lautan luas. Marah, dia segera meminta bawahannya untuk mengumumkan bahwa mulai sekarang mereka akan berselisih dengan Istana Wanlong. Dia juga mengalihkan amarahnya kepada pemilik kapal Singlong. Dia segera mengeluarkan pernyataan publik yang menuntut agar pemilik kapal Singlong, yaitu Itoshul Shipping Group China, membayarnya tunai 50 juta dolar AS. Dia juga mengeluarkan kata-kata kasar. Isu Shipping harus secara permanen meninggalkan layanan pengawalan bersenjata Istana Wanlong. Jika tidak, semua kapal Itoshul Shipping Group akan disergap di Teluk Aden, dan Itoshul Shipping Group akan membayar mahal. Dia bahkan mengatakan bahwa jika ada pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang berani bekerja sama dengan Istana Wanlong, dia akan membalas dendam tanpa akhir. Begitu pernyataan ini dikeluarkan, opini publik gempar. Tidak ada yang mengira bahwa seorang pemimpin bajak laut bisa begitu sombong. Bukan hanya menjadi musuh Istana Wanlong, tetapi bahkan membalas dendam pada perusahaan perkapalan. Tapi yang mengejutkan semua orang, isu Shipping Group tidak menganggap serius Bader. Bab 3672. Mereka bahkan secara terbuka menyatakan bahwa semua bisnis pengawalan bersenjata Itoshul Shipping Group secara eksklusif dipercayakan kepada Istana Wanlong. Ke depan, setiap kapal kargo Itoshul Shipping Group yang melewati Teluk Aden akan diberikan pengawalan bersenjata oleh Istana Wanlong. Begitu pengumuman ini keluar, dunia juga sangat mengapresiasi sikap keras Itoshul Shipping Group. Bader sangat marah. Dia segera berteriak bahwa Itoshul Shipping Group harus membayar harga yang paling menyakitkan. Agar Itoshul Shipping Group tidak pernah bisa memasuki Teluk Aden. Tepat ketika pengumuman Bader dirilis, Porter menelepon Charlie dan berkata, "Tuan Wade, bawahan saya baru saja melihat pengumuman yang dikeluarkan oleh organisasi bajak laut. Orang-orang ini terbiasa mengamuk di Teluk Aden. Benar-benar ceroboh. Apakah menurut Anda kami harus memenggal kepalanya secepat mungkin?" Charlie berkata tanpa ragu, "Tentu saja. Pemenggalan kepala harus dilakukan secepat mungkin. Juga harus bersih dan indah." Porter mendapat persetujuan Charlie.
dan segera berkata, "Kalau begitu aku akan meminta Zain memimpin beberapa jenderal bintang 5 untuk mengintai malam ini, dan membunuh Badr itu secara langsung." Kekuatan Zain di Istana Wanlong adalah yang kedua setelah Porter. Dengan dia memimpin tim, akan sangat mudah untuk membunuh seorang pemimpin bajak laut. Jadi, Charlie berkata, setelah membunuhnya, Istana Wanlong segera mengumumkan bahwa operasi pemenggalan ini adalah untuk menjaga keamanan jalur laut Teluk Aden. Jika para perompak di daerah Teluk Aden terus berperang melawan Istana Wanlong akan berhak menyelesaikan semua ancaman dengan paksa. Charlie berkata lagi, sekarang pemilik kapal dan perusahaan pelayaran di seluruh dunia sedang memerhatikan konflik Istana Wanlong dan Badr. Kamu harus melewati insiden ini agar semua pemilik kapal dan perusahaan pelayaran memperhatikan Istana Wanlong. Istana Naga sangat dapat dipercaya. Dan pada saat yang sama, kita harus membuat organisasi bajak laut itu mengerti bahwa jika mereka berani melawan Istana Wanlong, maka mereka hanya akan menemui jalan buntu. Tujuan utama kita adalah selama kapal kargo dipersenjatai dan dikawal oleh Istana Wanlong, tidak ada bajak laut yang berani terlibat. Sehingga Istana Wanlong akan dapat mencapai supremasi mutlak di bidang pengawalan bersenjata. Porter cepat-cepat bertanya, Tuan Wade, jika ini masalahnya, para perompak ini tidak akan memiliki cara untuk menghasilkan uang. Saya khawatir mereka akan melawan kita sampai mati. Istana Wanlong tidak takut dengan tentara udang dan jenderal kepiting ini. Tapi kalau mereka mengambil tindakan ekstrim untuk membalas kapal dagang, saya khawatir itu akan menyebabkan kerugian lain. Charlie berkata sambil tersenyum. Yang ingin kita lakukan adalah menjadi penguasa pengawal bersenjata, bukan monopoli dalam industri ini. Ada sekitar 20.000 kapal barang yang melewati terusan Suez setiap tahun. Dihitung dengan ratusan ribu dolar per konvoi. Pasar pengawalan bersenjata di Teluk Aden saja bernilai puluhan miliar dolar setahun. Dengan pasar yang begitu besar, kita tidak bisa makan semuanya. Jadi, ketika saatnya tiba, kamu harus menjelaskan kepada para pemilik kapal dan perusahaan pelayaran ini bahwa Istana Wanlong hanya dapat memenuhi 50% dari keseluruhan permintaan pengawalan di Teluk Aden. Setengah sisanya tidak akan diangkat. Berbicara tentang ini, Charlie sedikit tersenyum dan melanjutkan. Adapun siapa yang akan mendapatkan kuota 10.000 kapal tahun ini, kita akan membiarkan mereka menawar. Jika harga sebelumnya 500.000 dolar AS, maka Istana Wanlong memiliki kandungan emas yang tinggi. Akan wajar kalau mendapat setidaknya 7-800.000 dolar. Kalau penawaran berhasil, Istana Wanlong akan mengawal. Kalau penawaran tidak berhasil, mereka harus mencari perusahaan pengawalan lainnya. Dengan cara ini, Istana Wanlong dapat dianggap sebagai makanan bagi para perompak itu. Selama mereka tidak melakukannya, mereka tidak menjadi masalah bagi Istana Wanlong. Untuk 10.000 kapal barang sisanya, itu urusan mereka untuk merampok. Charlie meminta Istana Wanlong untuk melayani sebagai pengawal bersenjata. Satu untuk membersihkan kejahatan. Dan yang lainnya adalah membuat Istana Wanlong terus menghasilkan keuntungan melalui saluran yang sah. Oleh karena itu, Istana Wanlong tidak berkewajiban memusnahkan semua perompak di seluruh Teluk Aden. Selain itu, karena lokasi geografis yang khusus dan lingkungan politik di Teluk Aden, Istana Wanlong tidak mungkin menyerang secara agresif organisasi bajak laut manapun. Organisasi bajak laut itu benar-benar dikalahkan. Dalam pandangan Charlie, situasi yang paling menguntungkan bagi Istana Wanlong adalah membuat semua perompak takut pada Istana Wanlong melalui kekuatan yang besar dan pergelangan tangan yang kuat. Lalu mengalihkan perhatian mereka ke separuh kapal barang lainnya. Dengan cara ini, biaya pengawalan Istana Wanlong tidak akan berkurang. Biaya pengawalan akan terus meningkat dalam persaingan perusahaan pelayaran besar. Pada saat yang sama, meskipun para perompak itu tidak berani memprovokasi Istana Wanlong, mereka masih bisa makan setelah menghindari Istana Wanlong. Tidak akan memaksa mereka untuk bertarung mati-matian dengan Istana Wanlong. Porter juga segera mengerti maksud Charlie, dan berkata dengan hormat, "Saya mengerti Tuan Wade. Setelah saya menyingkirkan Badr malam ini, saya akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan organisasi bajak laut lainnya. Selama mereka tidak mengganggu, mereka akan selamat. Kalau tidak,
mereka akan ditembak mati. Bab 3673. Untuk menjaga citranya di benak bawahan dan posisinya di Teluk Aden, Badr segera memanggil bawahannya dan mengadakan rapat mobilisasi. Awalnya, para prajurit udang dan jenderal kepiting di bawah tampak sedikit gelisah setelah mendengar bahwa bos telah menyatakan perang dengan Istana Wanlong. Mereka mengetahui kekuatan mereka sendiri. Jika mereka benar-benar ingin melawan Istana Wanlong, orang-orang seperti mereka bahkan tidak memiliki peluang menang sedikit pun. Pihak lain adalah tentara bayaran tertinggi yang telah melalui banyak pertempuran. Sedangkan mereka hanyalah bajak laut benang gantung yang bahkan belum berlatih keahlian menembak dengan baik dan hanya bisa menggunakan AK-47 untuk menembak sasaran secara membabi buta. Mereka tidak tahu bagaimana akan mati. Namun, Badr tidak mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin organisasi bajak laut. Sampai batas tertentu, dia masih memiliki dua tangan. Kepada anggota bajak laut yang tidak bisa membaca sepatah kata pun, dia berbicara tanpa henti dan berapi-api dari senja hingga gelap. Untuk membangkitkan kemarahan yang mendalam di hati mereka, dia bahkan menggunakan peralatan proyeksi untuk menonton video yang diunggah oleh Istana Wanlong ke semua bawahannya dalam satu putaran. Dia akhirnya berhasil menyulut kemarahan semua orang, bawahannya. Oleh karena itu, dia segera berkata, jika kita tidak mengusir Istana Wanlong dari Teluk Aden, saudara-saudara kita dan bahkan diri kita sendiri mungkin akan mengalami nasib yang sama. Pada saat itu, Teluk Aden kita tidak akan ada lagi ruang bagi kita untuk hidup. Apakah kalian bersedia melepaskan bisnis yang bagus seperti bajak laut dan pergi memancing di laut dengan kano? Sekelompok bawahan segera menghormati keengganan mereka, karena mereka sudah lama terbiasa dengan bajak laut. Karir yang datang dengan uang cepat dan risiko kecil. Jadi mereka tidak mau mencari cara lain untuk mencari nafkah. Lagi pula, di tempat seperti Somalia, menghasilkan uang jauh lebih sulit daripada melaut untuk ekonomi. Begitu mereka kembali menjadi petani atau nelayan, mereka lebih suka bertarung sampai mati dengan senjata di tangan. Melihat semangat juang bawahannya dikerahkan sendiri, Badr segera mengeluarkan perintah dan berkata dengan lantang, malam ini, semua orang menyiapkan perahu dan senjata dengan baik. Besok pagi kita akan menyerang kapal kargo di Teluk Aden dengan seluruh pasukan. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya. Wakilnya tidak bisa membantu tetapi berkata, Bos, para prajurit Istana Wanlong sangat kuat dalam pertempuran satu tangan. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menjatuhkan kapal barang yang kawal mereka. Badr berkata dengan dingin. Saya tahu prajurit Istana Wanlong sangat kuat secara individu. Namun mereka tidak dapat mengalokasikan terlalu banyak orang di setiap kapal barang. Setelah orang-orang kita menemukan kapal barang isu shipping, jangan bertindak gegabah. Segera laporkan koordinat dan lokasinya. Setelah speedboat lain pergi untuk memperkuat, kami bekerja sama untuk membajak kapal barang ini. Badr melanjutkan. Kalau kita tidak menekan Istana Wanlong dan isu shipping, reputasi Istana Wanlong di Teluk Aden akan terus meningkat. Itu hanya membuat kita semakin sulit. Oleh karena itu tidak peduli bagaimana caranya, kita harus berhasil membajak kapal barang Itoshio Shipping Group terlebih dahulu. Sambil mendiskreditkan Istana Wanlong, kita juga harus membuat Itoshio Shipping Group membayar harga yang sangat besar. Pemimpin kedua bertanya kepadanya, Bos, apa yang Anda rencanakan dengan kapal barang Itoshio Shipping Group? Badr menjawab dengan ekspresi muram di wajahnya. Setelah merebut kapal, kita akan membunuh semua kapal awak dan tentara Istana Wanlong dan membuang mayat mereka ke laut. Kita juga harus merekam video seluruh proses dan mengirimkannya di internet. Saya akan memberitahu seluruh dunia apa yang akan terjadi jika mereka menjangkau kita. Badr berkata lagi, mengenai kapal yang dibajak, saya akan meminta isu shipping membayar 100 juta dolar AS untuk menebusnya. Jika mereka tidak mau membayar, saya akan membongkar barang-barang berharga di kapal dan menenggelamkannya. Selesai, Badr segera melanjutkan. Jika Itoshio Shipping Group bersedia memberikan 100 juta dolar, maka masing-masing saudara akan mendapat 30.000 dolar. Untuk speedboat yang memimpin, setiap orang akan mendapat 100.000 dolar. 30.000 dolar jelas merupakan angka astronomi bagi perompak Somalia. Mereka meminum darah mereka setiap hari.
Tetapi sebenarnya mereka tidak menghasilkan banyak uang. Sebagian besar uang diambil oleh para pemimpin organisasi bajak laut dan pejabat tinggi. Apa yang diberikan kepada mereka beberapa kali lebih tinggi dari rata-rata lokal. Jangan lihat berapa kali lebih tinggi. Kenyataannya setiap orang hanya beberapa ribu dolar setahun. Oleh karena itu, ketika Badar menjanjikan 30.000 dolar AS, semua orang sangat bersemangat. Oleh karena itu, para perompak mulai bermimpi dalam semalam. Mereka semua akan diberangkatkan besok pagi untuk mengepung dan menekan kapal kargo isu shipping. Malam ini, di markas Badar, terdengar banyak suara. Di bibir pantai, sekelompok perompak sedang melakukan perombakan total pada speedboat mereka. Ketika waktu tiba pukul 4 pagi, sebagian besar perompak sudah tertidur. Hanya beberapa penjaga yang berjaga di beberapa menara tinggi di sekitar pangkalan. Bab 3674. Karena basecamp mereka belum pernah diserang sebelumnya, kelompok orang ini sama sekali tidak merasakan krisis. Para prajurit merokok dan berputar-putar atau berpasangan, menunggu shift untuk kembali istirahat setelah subuh. Namun, mereka tidak tahu bahwa di laut yang gelap, sejumlah pasukan katak bersenjata lengkap, memegang baling-baling listrik tanpa suara, diam-diam mendekati garis pantai. Pasukan katak ini adalah prajurit Istana Wanlong. Tim memimpin adalah orang kedua di Istana Wanlong, Zain Carter. Bagi Zain, meminta untuk membunuh seorang pemimpin bajak laut yang biasa-biasa saja terasa seperti membunuh seekor ayam dengan pisau daging. Namun, Zain tidak berani merasakan ketidakpuasan ketika dia berpikir bahwa ini sangat penting untuk pengawal bisnis pasukan Istana Wanlong. Oleh karena itu, dia secara pribadi memimpin para prajurit dan mengklaim markas Badar dari laut. Untuk memberikan operasi pemenggalan Badar yang indah, di bawah naungan suara ombak dan kegelapan, 11 tentara Istana Wanlong mendarat dengan mulus dari dataran pasang surut tak berpenghuni. Segera, mereka dengan cepat menyusup ke markas Badar dengan pergerakan yang sangat tajam. Zain membagi 10 prajuritnya menjadi 2. 5 di antaranya menyusul untuk menemukan Badar. 5 lainnya mengintai di pantai, mencari peluang untuk menanam bom di speedboat untuk perompak. Menurut permintaan Porter, mereka diam-diam memasang bom kendali jarak jauh di semua speedboat. Lalu pertemuannya setelah membunuh Badar. Meledakkan speedboat ini tidak hanya memungkinkan Zain dan anak buahnya mundur dengan mudah, tetapi juga memberikan pukulan besar bagi angkatan bersenjata Badar. Akibatnya, siapapun yang mengambil peluang yang sudah jadi dan menjadi pemimpin baru, butuh waktu lama untuk membangun kembali armadanya. Ada 2 alat yang diandalkan bajak laut untuk mencari nafkah. Satu adalah speedboat dan yang lainnya adalah senjata. Jika tidak ada perahu, meskipun ada senjata, itu tidak akan berguna. Hal ini tidak hanya akan membuat pemimpin berikutnya takut di Istana Wanlong, tetapi juga membuat orang lain menjadi contoh. Sehingga seluruh organisasi bajak laut Teluk Aden akan mengetahui nasib memprovokasi Istana Wanlong. Pada saat ini, Badar sedang berbaring di antara 2 gadis muda dan sedang tidur nyenyak. Di tempat ini, dia adalah Kaisar Bumi. Dia menjalani kehidupan yang sangat boros. Saat dia tertidur lelap, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbisik di telinga. Segera setelah itu, seseorang menarik rambutnya dengan paksa, menariknya dari tempat tidur. Badar tanpa sadar membuka matanya, dan menemukan bahwa dia sedang dijambak oleh pria kuning yang aneh. Dia ingin berteriak ketakutan, tetapi pihak lain segera memasukkan 2 potong pakaian ke dalam mulut wanita dengan kasar, membuatnya bergidik. Tidak ada suara. Dan orang yang menangkapnya tidak lain adalah Zain, salah satu dari 2 raja Istana Wanlong yang masih hidup. Dia memandang Badar yang ketakutan, tersenyum sedikit, dan berkata, "Badar, atas nama Istana Wanlong, aku mengirimkan salammu." Lagi pula, dengan sedikit kekuatan dengan 1 tangan, dia memutar leher Badar 118 derajat. Badar hanya merasakan sakit yang tajam di refleksinya, dan langsung melihat kepala tempat tidur di belakangnya. Di kasur, kedua wanita cantik yang menghabiskan malam bersama masih tertidur lelap. Segera setelah itu, dia merasa matanya menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Bab 3675.
Badar yang sangat kuat di Teluk Aden tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dibunuh dengan begitu mudah. Menurut pendapat Zain, sudah takdirnya pria seperti ini yang tidak bisa naik ke atas panggung bisa mati di bawah tangannya. Setelah itu, Zain dengan lembut mengembalikan tubuhnya ke tempat tidur. Tubuh Badar masih menghadap ke atas, namun seluruh wajahnya telah tenggelam ke dalam bantal. Hanya bagian belakang kepalanya saja yang terlihat. Pemandangan ini terlihat sangat aneh. Pada saat ini, Zain mengeluarkan silinder plastik tahan air dari dadanya, dan mengeluarkan kaligrafi kuas yang ditulis tangan oleh porter dari dalam. Ada 10 kata di atasnya. Dewa memblokir dan membunuh dewa. Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Kaligrafi ini adalah pengingat yang ditinggalkan oleh Istana Wanlong kepada anggota organisasi bajak laut lainnya. Pada saat ini, Zain diam-diam mundur dari ruangan dan menyapa para penjaga di luar pintu, dan mereka pergi ke pantai tempat mereka mendarat tadi. Dan 5 bawahan lainnya juga telah memasang bom remote control di puluhan speedboat yang ada di pantai. Cukup tekan tombol untuk meledakkan semua kapal perompak tersebut. Salah satu bawahannya menyerahkan perangkat peledakan jarak jauh kepada Zain. Zain melihat ke pangkalan bajak laut yang terang benderang dan dengan ringan menekan tombol peledakan. Beberapa detik kemudian, rentetan ledakan tiba-tiba meletus di garis pantai pangkalan perompak. Puluhan speedboat berbagai jenis meledak dengan api yang sangat besar. Bahkan ada yang terlempar ke udara. Setelah ledakan intensif, seluruh garis pantai disulut dengan amukan api. Speedboat ini baru saja diisi bahan bakar oleh para perompak. Mereka akan berangkat besok pagi untuk mengepung dan menekan kapal kargo isu shipping. Bahan bakar yang penuh itu langsung tersulut oleh ledakan. Dan api tampak menyala membentuk tembok api di garis pantai. Itu juga karena ledakan yang begitu besar dan padat sehingga semua orang di seluruh pangkalan bajak laut terbangun. Sekelompok besar perompak menatap kosong ke speedboat yang terbakar, dan berdiri di sana untuk beberapa saat karena terkejut. Di kamar Badar, 2 wanita muda yang sedang tidur juga dibangunkan oleh ledakan tersebut. Keduanya buru-buru berusaha membangunkan Badar yang masih terbaring tak bergerak di atas bantal. Dorongan ini tidak masalah. Salah satu wanita langsung menemukan bahwa tubuh Badar terlentang, tetapi arah kepalanya berlawanan. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian secara tidak sadar mendorong Badar, hanya untuk menyadari bahwa tubuh Badar sudah dingin. Ini membuatnya berteriak ketakutan. Dan wanita lain itu juga ketakutan setengah mati ketika dia melihat pemandangan ini. Dan dia tersandung dan ingin lari keluar. Kebetulan kapten kedua bergegas melapor. Melihat wanita itu bergegas keluar seperti orang gila, kapten kedua buru-buru bertanya, "Di mana bos?" Wanita itu berkata dengan panik, Badar, dia sudah mati." "Apa katamu?" Kapten kedua tersambar petir sesaat. Dan setelah sadar kembali, dia bergegas ke kamar, hanya untuk menemukan bahwa leher Badar telah patah. Adegan ini membuat punggungnya merinding. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Segera setelah itu, sebuah jawaban tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah Istana Wanlong? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat secari kertas tergenggam di tangan Badar. Dia membukanya dengan tergesa-gesa dan menemukan 10 kata tertulis di atasnya. Meskipun dia orang kedua di sini, dia tidak memiliki tingkat pendidikan. Dia tidak bisa mengenali bahasa Inggris. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya pernah melihat urutan kata-kata ini di suatu tempat. Setelah dipikir-pikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa kata-kata ini sangat mirip dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Istana Wanlong pada siang hari. Saat ini, dia mengerti bahwa semua ini dilakukan oleh Istana Wanlong. Memikirkan hal ini, punggungnya basah oleh keringat dingin. Bab 3676. Dia tidak menyangka bahwa mereka awalnya ingin mengepung kapal barang isu shipping dan personel pengawal Istana Wanlong besok pagi. Tetapi pergerakan Istana Wanlong jelas lebih cepat. Mereka bahkan tidak menunggu yang lain untuk membunuh mereka secara langsung. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Istana Wanlong begitu kuat sehingga di markas dengan ribuan orang ini, bosnya bisa terbunuh, dan semua orang tidak menyadarinya.
Badr butuh 20 tahun untuk menaklukkan negara ini, tetapi pada akhirnya lehernya terjepit di base camp-nya. Selain itu, puluhan speedboat yang dikumpulkan Badr dalam 20 tahun terakhir semuanya diledakkan oleh Istana Wanlong dalam sekejap. Semua kerja kerasnya selama 20 tahun, termasuk dirinya sendiri, hancur dalam satu malam. Dirinya segera menyadari bahwa karena Istana Wanlong memiliki kemampuan semacam ini, secara teori, akan mudah bagi mereka untuk membunuh siapapun di pihak mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik situasi menyedihkan Badr lagi, dan merasakan lehernya merinding tanpa alasan. Saat ini, Istana Wanlong telah menjadi mimpi buruk yang tersisa di hatinya. Pada saat ini, seorang tentara menyerbu masuk dan berteriak, "Bos! Tangki minyak kita ditabrak speedboat dan terbakar. Sekarang apinya sudah tidak terkendali." Ketika kapten kedua mendengar ini, seluruh tubuhnya membeku seketika. Tangki minyak mereka menyimpan hampir 100 ton bensin. Biasanya, untuk kenyamanan pengisian bahan bakar speedboat itu, tangki minyak mereka tidak jauh dari garis pantai, dan tidak ada perlindungan khusus. Jika benar-benar meledak, seluruh pangkalan tidak akan berguna sama sekali. Meski bosnya sudah meninggal, organisasinya masih perlu dipertahankan. Maka dia langsung memerintahkan, cepat matikan apinya. Selain itu, atur orang lain untuk mengungsi secepatnya. Di pantai saat ini, kobaran api yang membumbung ke angkasa membuat seluruh pantai secerah siang hari. Sekelompok besar perompak berlarian panik di pantai. Beberapa berlari ke laut untuk mengambil air dan mencoba memadamkan api. Beberapa mengambil alat pemadam kebakaran dan menyemprotkannya ke api yang berkobar dengan sia-sia. Masih banyak orang yang takut mati menghindar jauh-jauh, karena takut terkena kobaran api dan ledakan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Beberapa menit kemudian, kapten kedua mengorganisir hampir 100 orang untuk mencoba memadamkan api yang membakar tangki minyak dengan semua peralatan pemadam kebakaran yang dapat mereka temukan. Namun, pangkalan mereka tidak memiliki alat pemadam api yang cocok untuk memadamkan bahan bakar minyak. Jadi meskipun mereka mencoba segala cara, api terus menyala semakin besar. Dalam keputusasaan, kapten kedua hanya bisa memerintahkan semua orang untuk segera mengungsi. Segera setelah itu, sejumlah besar perompak dengan cepat melarikan diri. Banyak kendaraan bermotor yang diparkir di dekatnya juga dihalau oleh para perompak, karena takut tersambar api. Beberapa menit kemudian, tangki minyak tiba-tiba meledak dengan api besar dan awan jamur. Diikuti oleh ledakan dahsyat yang ratusan kali lebih keras dari guntur. Gelombang udara yang kuat dihasilkan selama ledakan. Beberapa baris rumah sederhana yang paling dekat dengan tangki minyak hampir seluruhnya roboh oleh gelombang ledakan. Para perompak yang hanya berlari beberapa ratus meter itu juga terlempar oleh gelombang ledakan, dan pemandangannya berantakan. Dan bawahan Zain merekam semua ini dengan kamera video di pantai di kejauhan. Gelombang ledakan dahsyat datang, dan beberapa tentara yang tidak cukup kuat bahkan tidak bisa berdiri tegak setelah ledakan itu. Zain berdiri di sana tak bergerak. Gelombang ledakan yang kuat tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Melihat pangkalan bajak laut telah sepenuhnya dihancurkan, Zain berkata kepada yang lain dengan puas, "Oke, ayo mundur." Segera setelah itu, sekelompok orang segera memakai peralatan manusia katak, terjun ke laut, dan menghilang. 2 jam kemudian, video lain menjadi viral di media sosial global. Video ini adalah video langsung dari ledakan besar di pangkalan Badr. Pada saat yang sama, berita lain yang lebih mengejutkan muncul. Badr telah dibunuh. Bab 3677. Ketika berita kematian Badr dikonfirmasi, opini publik di seluruh dunia gempar. Tidak ada yang menyangka Badr meninggal begitu tiba-tiba. Baru kemarin, Badr bersumpah akan membalas dengan keras terhadap isu Siping dan meminta Istana Wanlong keluar dari Teluk Aden. Tepat ketika banyak orang berpikir bahwa Istana Wanlong akan sulit mengalahkan ular lokal, dan butuh waktu lama untuk membangun prestise di Teluk Aden dan mereka semua berkeringat untuk isu Siping, Badr meninggal secara tragis di malam itu di markasnya sendiri. Apalagi semua speedboat di bawah komandonya meledak. Bahkan tangki penyimpanan minyak di pangkalan meledak. Seluruh pangkalan bisa dikatakan berantakan. Meski rentetan ledakan tersebut tidak menimbulkan banyak korban jiwa bagi organisasi perompak,
mereka kehilangan semua kapalnya dalam semalam. Untuk organisasi bajak laut, ini jelas merupakan pukulan telak. Tanpa speedboat, mereka benar-benar kehilangan kemampuan menjadi bajak laut. Meski Istana Wanlong belum secara terbuka mengakui bahwa kejadian ini dilakukan oleh mereka, video ini dirilis oleh akun yang sama dengan video Istana Wanlong sebelumnya yang melepaskan 6 perompak di laut. Oleh karena itu, netizen di seluruh dunia tahu tanpa menebak bahwa Badr pasti telah dibunuh oleh Istana Wanlong. Tiba-tiba, reputasi Istana Wanlong di seluruh dunia mencapai puncaknya dalam sekejap. Selama bertahun-tahun, setiap orang hanya menghalai bajak laut di Teluk Aden. Ini pertama kalinya Istana Wanlong langsung pergi ke markas bajak laut dan membunuh pemimpin bajak laut. Netizen di seluruh dunia dikejutkan oleh gaya perilaku Istana Wanlong yang tidak ambigu. Media sosial dipenuhi dengan pujian untuk Istana Wanlong dari orang-orang di seluruh dunia. Istana Wanlong hari ini sepertinya telah menjadi pahlawan internasional. Di medsos, diskusi tentang Istana Wanlong juga menjadi topik hangat di platform-platform besar. Banyak media memberitakan hal ini. Hampir semua media yang bisa disebutkan namanya telah mengafirmasi praktik Istana Wanlong. Meski operasi Istana Wanlong kurang lebih tidak masuk akal, namun karena bajak laut ini benar-benar jahat, bahkan media pun tidak lagi menganggap legal masalah. Kematian Badr juga membuat semua organisasi bajak laut di Teluk Aden ketakutan. Dulu, ketika mereka pergi ke laut untuk merampok, mereka akan melawan jika mereka bisa. Dan akan melarikan diri jika mereka tidak bisa. Bahkan jika tertangkap, pasti akan dibebaskan. Selain itu, tidak ada angkatan bersenjata yang pernah menyerang base camp mereka. Untuk pemimpin bajak laut, dia hanya perlu mengirim anak buah dan speedboat-nya. Dia bisa berbaring di base camp dan menghasilkan uang tanpa rasa khawatir. Bab 3678. Tapi sekarang, hari-hari itu hilang selamanya. Begitu Istana Wanlong memasuki Teluk Aden, benar-benar membalikkan gameplay dan aturan sebelumnya. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka langsung pergi ke base camp untuk membunuh pemimpin bajak laut, bahkan meledakkan semua kapal. Gameplay buntu seperti ini membuat semua pemimpin bajak laut ketakutan. Semua orang khawatir suatu saat mereka akan dibunuh oleh Istana Wanlong dalam tidur mereka. Apalagi kekuatan Istana Wanlong terlalu besar. Mereka bahkan tidak bisa bertahan melawannya. Terlebih lagi, base camp Istana Wanlong tidak berada di Teluk Aden. Mereka bisa dikalahkan secara pasif di depan Istana Wanlong, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Untuk sesaat, seluruh organisasi bajak laut Teluk Aden panik. Istana Wanlong menjadi terkenal dalam semalam di Teluk Aden, dan situasi seluruh pengawal bersenjata langsung dibuka. Untuk memanfaatkan pembukaan yang sempurna ini secepat mungkin, Porter segera melaporkan situasinya kepada Charlie dan bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Charlie mengatakan, "Saya pikir kita harus mengadakan pertemuan tatap muka dengan para pemimpin bajak laut di Teluk Aden. Beritahu mereka ambisi dan sikap kita di Teluk Aden. Beritahu mereka bahwa permintaan pasar untuk pengawalan di Teluk Aden, Istana Wanlong telah memutuskan hanya makan setengahnya. Kamu harus memberitahu mereka sedikit. Jangan melawan Istana Wanlong." Porter segera berkata, "Baiklah, Tuan Wade. Bawahan akan segera membuat pengaturan." Charlie melanjutkan, "Tidak mungkin membunuh semua perompak di Teluk Aden. Dan kita tidak berkewajiban membereskan semua perompak di seluruh Teluk Aden. Selama kita dapat memastikan kepentingan pendamping Istana Wanlong dan Istana Wanlong, itu akan bermanfaat bagi kita. Ini adalah hasil terbaik. Jadi selanjutnya, kamu harus mencegah para perompak ini terlebih dahulu, dan membuat saluran untuk interaksi informasi dengan para perompak ini." Charlie menjelaskan lebih lanjut. Artinya, sebelum para perompak ini menyerang kapal manapun, mereka harus terlebih dahulu memastikan apakah kapal itu memakai jasa pengawal Istana Wanlong. Jika Istana Wanlong bertanggung jawab untuk pengawalan, mereka harus segera pergi. Jika bukan pengawalan Istana Wanlong, maka Istana Wanlong tidak akan menanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Membangun saluran interaksi informasi semacam itu dapat menghindari perusahaan pengawal lain berpura-pura menjadi Istana Wanlong. Porter bertanya, "Tuan Wade, menurut Anda,
Bagaimana bentuk saluran interaksi ini? Saya khawatir jika kita langsung menjalin kontak dengan organisasi bajak laut, dunia luar akan mengkritik kita. Ya, Charlie berkata sambil tersenyum. Jika kita harus memberi makan kembali informasi kapal yang kita kawal ke perompak ini setiap saat, dunia luar akan berpikir bahwa kita adalah teman mati dan orang miskin. Jangan sampai mereka langsung menghubungi Istana Wanlong. Ini akan menurunkan identitas dan paksaan Istana Wanlong. Charlie berkata lagi, saya melihat jaringan informasi kamu kemarin. Menurut saya platform online ini sangat bagus. Istana Wanlong dapat membangun situs web pengawalan dan memasukkan pengenalan dan detail harga bisnis pengawalan Istana Wanlong di situs web tersebut. Selain isu shipping, jika perusahaan pelayaran lain ingin meminta Istana Wanlong untuk mengawal, juga dapat mengirim permohonan di situs ini. Kita akan mempublikasikan informasi setiap kapal yang dikawal oleh Istana Wanlong secara real-time di situs web ini. Termasuk nama, nomor registrasi, dan foto kapal. Mereka harus membuka mata dan melihat dengan jelas sebelum melakukan apapun. Kalau itu kapal barang yang dikawal oleh Istana Wanlong, mereka harus pergi sejauh mungkin. Porter segera mengerti, dan berkata, saya mengerti Tuan Wade. Saya akan meminta seseorang untuk membangun situs web secepat mungkin. Saya juga akan segera mengirim perwakilan untuk berbicara dengan para pemimpin bajak laut ini. Charlie buru-buru berkata, Porter, tujuan kita sekarang bukan untuk bekerja sama dengan para perompak ini, atau meminta para perompak ini bekerja sama dengan kita. Tetapi menetapkan seperangkat aturan permainan di Teluk Aden, memaksa para perompak itu mengikuti aturan kita. Oleh karena itu, meskipun kita harus berbicara dengan mereka, kita tidak berinisiatif untuk menghubungi mereka. Kalau terungkap, orang lain akan berpikir bahwa kita bekerja sama dengan perompak. Charlie berkata lagi, kamu minta seseorang merilis informasi ke dunia luar terlebih dahulu, mengatakan bahwa mulai sekarang Istana Wanlong akan secara resmi melakukan layanan pengawalan di Teluk Aden. Umumkan alamat email sebagai metode kontak. Para pemilik kapal yang tertarik bekerja sama dapat menghubungi kamu. Saya yakin setelah email dirilis, para perompak itu akan menghubungi kamu. Mereka pasti ingin berbicara dengan Istana Wanlong. Bab 3679. Ketika Charlie mengatakan bahwa dia akan merumuskan seperangkat aturan permainan di Teluk Aden dan memaksa para perompak itu untuk bermain secara ketat sesuai dengan aturan ini, Porter sepenuhnya memahami pola Charlie dalam melakukan sesuatu. Tidaklah sulit untuk menjadi orang dengan kepalaan paling keras di suatu wilayah. Tetapi orang dengan kepalaan paling keras mungkin tidak membuat semua orang melakukan apa yang diinginkannya. Jika seseorang bisa menjadi pembuat aturan di suatu daerah dan membuat semua orang mengikuti aturannya apakah mereka mau atau tidak, maka peringkat ini jelas lebih tinggi. Jadi, dia segera berkata kepada Charlie dengan hormat, Tuan Wade, bawahan mengerti maksud Anda. Bawahan akan segera mengaturnya. Pada saat yang sama, perompak lain di Teluk Aden panik dan gelisah sepanjang hari. Hampir semua pimpinan organisasi perompak memanggil kembali semua speedboat dari laut, karena mereka takut beberapa speedboat akan secara tidak sengaja memprovokasi Istana Wanlong Lak. Saat ini mereka lebih suka menghentikan semua penjarahan daripada meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Dan ketika mereka memanggil speedboat kembali, mereka bahkan tidak berani meninggalkan speedboat di dermaga dan pantai. Mereka menyeretnya langsung ke tengah kam dengan traktor, dan melindunginya dengan ketat. Karena takut jika tidak hati-hati, mereka akan diambil alih oleh Istana Wanlong. Setelah itu, banyak pemimpin diam-diam mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas tindakan pencegahan selanjutnya. Pada pertemuan tersebut, seseorang berkata, menurut pendapat saya, selama periode waktu ini, setiap orang tidak boleh membajak kapal dagang. Jika secara tidak sengaja menyinggung Istana Wanlong lagi, kita akan benar-benar menderita bencana. Seseorang menghela napas tak berdaya dan berkata, maka kita tidak bisa membawa semua bawahan kita untuk duduk dan makan. Untuk mempertahankan operasi normal organisasi, setiap orang harus terus melakukan pekerjaan seperti biasanya. Yang lain berkata, dalam hal ini, ada masalah yang sangat serius di depan kita. Setiap orang dapat melakukan pekerjaannya,
Tetapi mereka tidak boleh memprovokasi Istana Wanlong. Orang-orang ini sangat kejam. Hanya karena masalah sepele seperti itu, mereka langsung membunuh Badr. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Badr bahkan tidak diberi kesempatan. Seseorang bertanya balik, jika kita masih makan semangkuk nasi ini kita masih harus terus membajak kapal dagang. Tentu saja saya bersedia menghindari bintang jahat Istana Wanlong. Tetapi bagaimana cara bersembunyi dalam operasi yang sebenarnya? Saya tidak bisa meminta bawahanku saat membajak sebuah kapal. Bertanya dulu apakah kapal itu dikawal Istana Wanlong atau tidak. Jika kita semua mengatakan itu, lalu apa yang akan kita lakukan? Orang yang emosional sebelum mengangguk dan berkata, ini masalah besar. Kalau Istana Wanlong benar-benar memonopoli semua layanan pengawalan, akan jelas mereka tidak akan meninggalkan jalan bagi kita semua untuk bertahan hidup. Saya pikir sebaiknya kita bertarung dengan mereka. Tapi kalau Istana Wanlong tidak memonopoli bisnis ini, kita masih bisa memverifikasi kapal mana yang dikawal oleh Istana Wanlong. Selama dikawal oleh Istana Wanlong, kita harus menjauh dari kapal mereka. Pemimpin bajak laut yang mengajukan pertanyaan setuju dan berkata, jadi untuk masalah ini, kita harus menemukan cara untuk menghubungi Istana Wanlong. Pertama-tama, tunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Lalu cobalah untuk mencapai perjanjian non-agresi dengan mereka. Bisakah kita tidak menyentuh kapal yang dikawal oleh Istana Wanlong? Bagaimana menurutmu? Kata-kata pemimpin bajak laut segera membangkitkan persetujuan kuat dari semua orang. Menghadapi keberadaan dewa seperti Istana Wanlong, mereka semua tahu bahwa mereka tidak mampu melawannya. Jadi mereka semua berharap mencapai kebijakan peredaan dengan Istana Wanlong. Namun, meskipun idenya adalah bahwa konsensus telah tercapai, bagaimana cara menghubungi Istana Wanlong juga menjadi masalah yang paling menyusahkan mereka saat ini. Lagi pula, dalam organisasi tentara bayaran top seperti Istana Wanlong, tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukan kontak dengan orang-orang penting hanya dengan satu panggilan telepon. Bab 3680. Dan tepat ketika sekelompok orang ini tidak tahu harus berbuat apa, Istana Wanlong merilis pengumuman lain. Mulai sekarang, saluran pemesanan untuk layanan pengawalan Teluk Aden Istana Wanlong secara resmi dibuka. Semua pemilik kapal yang ingin bekerja sama dengan Istana Wanlong bisa menghubungi melalui kotak surat yang telah ditentukan. Setidaknya dapat mengirim permintaan pembahasan kepada Istana Wanlong melalui kotak surat ini. Jika Istana Wanlong setuju, bukankah akan ada ruang untuk mediasi? Oleh karena itu, beberapa pemimpin bajak laut segera merekomendasikan salah satu dari mereka dengan pendidikan tertinggi, dan minta dia menghubungi Istana Wanlong melalui kotak surat ini. Dan sejak kotak surat ini diumumkan, Porter secara pribadi telah mengamati pergerakan kotak surat ini. Dia tahu bahwa ide Charlie adalah cara yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Selain untuk melihat seberapa tertarik perusahaan pelayaran besar dalam pengawalan Istana Wanlong, tetapi juga dapat digunakan untuk menjalin kontak dengan para perompak tersebut. Namun, yang tidak dia duga adalah puluhan ribu email telah masuk dalam waktu kurang dari 10 menit tepat setelah kotak surat diumumkan. Email-email ini berasal dari netizen dari seluruh dunia. Mereka menggunakan berbagai bahasa di seluruh dunia untuk mengungkapkan arti yang hampir sama, yaitu mengungkapkan dukungan dan terima kasih mereka kepada Istana Wanlong atas tindakannya di Teluk Aden. Porter tidak menyangka antusiasme netizen di seluruh dunia begitu tinggi. Melihat kecepatan kiriman surat yang masuk sudah memusingkan, dia segera memanggil tim yang terdiri dari belasan orang untuk membantunya meninjau ulang surat tersebut dengan cepat. Selain puluhan ribu surat ucapan terima kasih, mereka menyaring lusinan email dari perusahaan pelayaran di seluruh dunia. Setelah mengungkapkan identitas mereka, semua perusahaan pelayaran ini berharap untuk berkonsultasi dengan detail spesifik dari pengawal Istana Wanlong, terutama model biaya dan kerjasama. Porter meminta orang-orang untuk menghitung informasi kontak dari perusahaan pelayaran ini, juga meminta untuk membalas email mereka, memberitahu bahwa Istana Wanlong akan meluncurkan rincian harga dan model layanan pengawalan dalam waktu dekat, dan akan memberitahu semua perusahaan pelayaran sesegera mungkin. 1 jam setelah pengumuman dirilis, Istana Wanlong menerima ratusan ribu email terima kasih. Di antaranya,
Ada juga email dari seseorang yang mengaku sebagai pemimpin penjaga Punland. Dalam email tersebut, pemimpin penjaga Punland mengungkapkan rasa hormat penuhnya kepada Istana Wanlong dan berharap memiliki kesempatan untuk mewakili semua organisasi bajak laut di Teluk Aden untuk melakukan negosiasi dengan Istana Wanlong. Porter meminta seseorang untuk membalasnya dengan koordinat pulau kecil tak berpenghuni di selatan Oman dan waktunya pukul 6 sore hari itu. Pihak lain segera mengerti dan menulis kembali, menunjukkan bahwa mereka akan tiba di tempat yang ditentukan tepat waktu. Selanjutnya, Istana Wanlong mengirim seorang jenderal bintang 5 dengan beberapa personel bersenjata untuk naik helikopter dari pangkalan sementara di Oman ke pulau tak berpenghuni. Ketika pemimpin penjaga Punland tiba di pulau tak berpenghuni dengan speedboat, beberapa tentara bersenjata dari Istana Wanlong telah lama menunggu di sini. Setelah memeriksa secara menyeluruh apakah pihak lain membawa peralatan audio dan video, mereka membawa pihak lain ke kedalaman pulau tak berpenghuni dan bertemu dengan Jenderal Bintang 5 dari Istana Wanlong. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.